selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Nurul Aprilia dan rekan saya Zulfa Farfadia dalam berita aktual terkini dan terpercaya. Berita terkini terkait krisis demografi yang marak di Asia Timur. Pada satu dekade terakhir, negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan diperkirakan terus mengalami penurunan angka kelahiran yang berimbas pada angka kelahiran negatif di negara-negara tersebut. Mengutip dari AP News, berdasarkan data pemerintah Korea Selatan, mencatat tingkat kesuburan hanya sebesar 0,81% pada kurun waktu terakhir. Idealnya, satu negara harus memiliki tingkat kesuburan 2,1% untuk menjaga populasi. Namun, penurunan yang tampak besar ini membuktikan bahwa tingkat kelahiran di negara Korea Selatan mengarah negatif. Angka kelahiran di Jepang juga menurun untuk 7 tahun terakhir berturut-turut. Tahun 2022 menjadi rekor terendah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang hidupnya, turun menjadi 1,26 pada tahun 2022 dari 1,30 pada tahun sebelumnya. Rekor ini menyamai rekor terendah yang pernah terjadi pada tahun 2005 lalu. Angka kesuburan ini jelas jauh di bawah tingkat 2,06 hingga 2,07 yang dianggap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan populasi. Ini merupakan rekor terendah Jepang sejak 16 tahun terakhir, membuktikan bahwa tingkat kelahiran di Jepang mengarah negatif. Dikutip juga dari Nippon.com, diperkirakan lonjakan kematian pada tahun 2007 di negara Jepang mencapai tonggak sejarah yang suram ketika jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran, sehingga populasi penduduknya terus menurun. Diikuti pula oleh krisis kesehatan yang melanda Jepang saat pandemi, memperparah faktor-faktor yang mendorong penurunan populasi. Meningkatnya harapan hidup juga menjadi faktor dari krisis demografi yang terus-menerus melanda Jepang. Kini, angka kelahiran menurun, namun harapan hidup cenderung meningkat, mengakibatkan masyarakat usia produktif menurun populasinya. Situasinya bahkan hampir tidak lebih baik dari negara tetangga yaitu Korea Selatan. Pada tahun 2019, tingkat kesuburan total atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan selama hidupnya berada di angka 0,92. Angka ini bahkan jauh di bawah skor Jepang sebesar 1,36. Setelah mengalami penurunan selama bertahun-tahun, angka kelahiran akhirnya turun di bawah angka kematian, sehingga mendorong perubahan populasi alami ke wilayah negatif. Angka kelahiran di negara ini pada paruh pertama tahun 2020 saja telah diperkirakan turun sekitar 10% dibanding tahun lalu, yang memperkuat status Korea Selatan sebagai negara yang menyusut. Di Cina sendiri, akhir-akhir ini juga diketahui telah mengalami hal yang sama dengan penurunan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Faktor besar yang menjadi penyebab penurunan angka kelahiran di sana diperkirakan karena konsekuensi luas dari kebijakan satu anak yang diperkenalkan pada tahun 1980-an. Kebijakan ini dilakukan atas dasar menekan laju pertumbuhan populasi masyarakat Cina yang pada kala itu melonjak pesat. Karena kebijakan sebelumnya yang ditetapkan oleh Presiden Mao Zedong, di mana 2 anak lebih baik ketimbang 1 anak. Kebijakan ini rupanya menjadi bumerang tersendiri bagi Cina, sehingga keluarga berencana menjadi aspek utama yang ditetapkan untuk mampu menekan laju pertumbuhan penduduk. Namun, rupanya kebijakan satu anak saja juga kembali menjadi bumerang lain bagi Cina, di mana penurunan angka kelahiran atau krisis demografi saat ini semakin marak melanda. Tingkat kelahiran pada tahun lalu juga diperkirakan turun drastis. Menurut Badan Statistik Nasional Cina, jumlahnya akan semakin menurun hingga 2023. Kini, populasi Cina sekitar 1,425 miliar jiwa digantikan oleh populasi masyarakat India yang melonjak pesat hingga 1,428 miliar jiwa. Dampak dari krisis demografi yang semakin luas ini menjadi kekhawatiran yang amat sangat di negara-negara tersebut. Dampaknya saja diantaranya penyusutan tenaga kerja, dampak sosial dan ekonomi, keuangan publik terganggu, ketidakseimbangan populasi, dan pengurangan daya saing global.
Pemerintah di sana biasanya merespon krisis demografi dengan kebijakan yang dirancang untuk mendorong kelahiran, meningkatkan partisipasi tenaga kerja, dan memperkuat sistem pensiun dan perawatan kesehatan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap negara dan wilayah memiliki konteks dan tantangan unik terkait krisis demografi. Krisis demografi menjadi ancaman bagi negara-negara di Asia Timur karena adanya perubahan dalam struktur populasi dan jumlah penduduk yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan. Informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nurul Aprilia dan Saya Zulfa Fadia. pamit undur diri dan sampai jumpa.